Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mahardika. Sekarang saya seperti biasa lagi di Taman Sukawangi Highland, tempat favorit karena dekat, cuma 20 km dari rumah. Nah, udah lama saya nggak review, 4 bulan yang lalu kalau nggak salah. Kali ini saya akan mereview sebuah tenda yang diberi label oleh si brandnya adalah tenda yang cocok untuk solo camper ataupun moto camper. Nah, kita lihat ya apakah label itu kira-kira cocok untuk profil si tenda atau malah sebaliknya. Yuk kita lihat tendanya. Nah, ini dia tendanya ya. Dari brand Alltrack, kemudian tipenya Raptor. Saya sempat googling ya. Artinya Raptor apa sih? Mencoba cari tahu kira-kira kenapa Alltrack menamakan tenda ini sebagai tenda Raptor. Saya jadi ingat Velociraptor ya di film-film dinosaurus. Tapi ternyata menurut Wikipedia, Raptor itu bukan hewan purba gitu ya, bukan cuma hewan purba, tapi ada burung yang mirip, kalau saya lihat mirip elang atau garuda gitu, yang memang dia karnivora. Saya nggak ngerti disebut raptor kenapa, tapi yang jelas si Alltrack juga di link Tokopedia yang sudah saya sertakan di bawah, dia juga menyebut bahwa tenda ini adalah tenda kanguru atau kangaroo tent. Saya juga nggak ngerti kenapa disebut kangaroo tent ya, atau tenda kanguru. Mungkin karena kalau saya lihat di luar negeri, orang-orang biasanya pakai tenda ini innernya saja dan disimpan di dalam sebuah shelter yang lebih besar. Jadi mungkin, ya ini mungkin cocokologi dari saya ya. Tenda kanguru karena dia disimpan di sebuah shelter yang lebih besar. Jadi tenda ini berfungsi sebagai tempat tidur saja saat berkegiatan camping. Oke, kita pertama dari packing size dulu ya, dari luar dulu. Ini secara practicability saat kita membawa ya, terdapat 2 strap untuk dijinjing seperti ini ya. Kemudian ada juga ini strap dengan bakalnya kanan kiri. Ini tentu saja memudahkan saat kita packing agar ukurannya menjadi lebih compact ya. Bagus. Nah, tapi bicara ngomong tenda ini diberi label oleh si Alltrack sebagai tenda yang cocok untuk solo camper atau moto camper ya. Paling tidak begitu di Tokopedia-nya. Tapi kalau kita lihat size-nya ya mungkin beda-beda preferensi ya. Kalau saya naik motor itu kan saya biasa di belakang ada top box yang ukurannya kalau nggak salah ya, itu paling besar yang kapasitas 40 liter itu panjangnya nggak nyampe 50 cm. Nah, sementara ini dimensinya, packing size-nya ini 62,5 cm dan penampangnya 26,5 cm. Jadi sudah jelas kalau teman-teman berharap moto camper bisa membawa tenda masuk ke dalam box atau storage lain, maka ini agak kesulitan. Tapi saya coba di sebuah duffel bag ukuran 40 liter. Ini sangat ngepas masuk ya. Jadi masuk ini harus agak effort karena panjangnya ngepas banget. Kemudian setelah diisi, ya isinya cuma tenda ini. Artinya kalau saya berpikir daripada duffel bag saya hanya diisi dengan tenda ini, lebih baik ya udah saya akan ikat ini di luar gitu ya, entah di jok belakang atau di atas top box. Tentu saja karena beratnya juga ini lumayan, 5,6 kilo kalau nggak salah. Yang ngikatnya juga harus sangat proper, jangan sampai ketika kita camping apalagi ketemu jalur-jalur yang agak off-road, bobotnya yang lumayan ini akan, kalau ngikatnya nggak bener gitu ya, kurang proper, takutnya malah merusak
si bracket-bracket yang ada di motor kita. Itu dari segi luar. Sekarang coba kita dirikan tendanya. Seberapa sulit mendirikan tenda ini? Yuk kita mulai ya. Nah, ini tendanya udah berdiri. Menurut saya pasangnya cukup gampang. Walaupun saya baru pertama kali ya pasang yang model begini. Tapi biasanya kalau saya lihat di luar negeri gitu ya, yang disebut kangaroo tent ini, ya seperti ini aja. Hanya inner yang dipasang karena outernya berupa shelter yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat struktur tendanya nih, kita lihat ya. Nah, pertama saya pasang pasak ke 4 sisi tenda ya. Jadi 1, kemudian 2 di sana, 3, dan 4. Jadi sebelum pasang frame saya pasang pasak. Kemudian saya pasang frame. Ini panjang framenya berbeda dan dibedakan dengan warna orange. Sayang warna orange antara pasak dan webbing di tenda nih berbeda ya. Ini orange, yang ini gold. Jadi sempat bingung juga tadi saat masang. Ini gimana nyilangnya? Karena ternyata nyilangnya itu nggak seperti tenda-tenda dome biasa ya, yang silangnya adalah seperti ini. Jadi kalau biasa kan tenda dome biasa dari belakang akan pasang frame melintang ke depan, tapi ini enggak. Jadi betul-betul ini frame bagian depan dipasang atau pasangannya dengan sama-sama bagian depan. Tapi karena dia lebih panjang, maka framenya ke belakang sana. Ya kalau pertama memang agak bingung. Nah frame yang belakang ini warna silver, jadi berbeda ya warnanya. Silver dipasangkan dengan yang sebelah sini. Ini penampakan tendanya ya, yang inner saja. Kalau dari samping cukup unik juga bentuknya, asimetris ya. Yang bagian belakang ini lebih tinggi karena framenya lebih panjang, walaupun menggunakan diameter frame yang mirip ya. Ini kalau nggak salah diameter 8,5 atau 9 mm ya. Oke, itu. Kemudian untuk pemasangan pasak, tenda ini hanya diberikan webbing seperti ini tanpa ada adjuster. Jadi hanya diberikan bakal untuk masang ke outer nantinya ya. Ini outernya belum saya pasang. Jadi walaupun nggak terlalu pengaruh sih ya, karena saat pemasangan 4 posisi pasak tadi itu betul-betul dikencangkan sejak awal. Jadi kalau tadi saya masangnya adalah saya pasang belakang ya, belakang sana, kemudian saya pasang sini. Nah ini pas pasang pasak ini saya betul-betul tarik tenda ke arah berlawanan dari pasak yang udah terpasang. Kemudian saya pindah ke sini juga sama, saya tarik agar tegang antara yang belakang dan yang depan. Terakhir yang ini juga. Nah baru kemudian naik frame-nya ya, frame depan dan frame belakang. Nah kemudian untuk memasang inner ini ke frame itu menggunakan bakal biasa ya. Ini menurut saya sederhana tapi paling gampang masang daripada yang dipelintir gitu ya. Ada biasanya nature hike dipelintir, kemudian dijahit menggunakan webbing ke si kain inner. Di sebelah ada Alltrack Elevate Your Adventure. Ini bukan stiker ya, sepertinya ini sablon, harusnya lebih awet.
Kemudian bahannya ini berbeda dengan si flooring ya. Ini bahannya tuh seperti matte atau doff ya. Sementara ini kan ada glossy-glossinya nih. Nah, untuk kain innernya sendiri, ini speknya 150D dengan waterproof rate-nya menggunakan PU, poliuretan 2000 mm. Yang ini nih. Lantainya, flooringnya itu juga sama, jadi ternyata spek atas dan bawah sama. Walaupun saya nggak yakin ya. Kayaknya yang atas lebih rapat dibanding yang bawah. Yang bawah juga sama, menurut spek adalah flooringnya 150D. Polyester juga, waterproofnya juga sama 2000 mm. Ya menurut saya kalau untuk tenda motocamp gitu ya, dengan luas tenda sekecil ini, itu jadi sayang aja karena bobotnya jadi berat dan packing size-nya jadi terlalu besar gitu ya. Nah, spek di inner, ini pintu depan belakang. Ini zippernya 2 arah ya. Ada 2. Seperti ini dalamnya. Ya, ini. Kemudian bagian atas ini ada mesh juga. Jadi kalau buat ngelihat langit gitu, ini asik juga nih. Ya, ini bagian. Kemudian ini flooringnya. Kita lihat flooringnya jahitannya menggunakan simsil ya. Ya wajib lah kalau flooring nggak pakai simsil nanti malah rembes. Sementara kain inner yang bagian atas ini saya nggak tahu ya, harus dites sih sebetulnya. Tapi asumsi saya kayaknya nggak ada poliuretannya nih. Beda dengan ini ya, kalau ini kelihatan. Karena poliuretan itu kan di coating ya. Jadi kain biasa kemudian di coating seperti di sablon, sehingga poliuretannya menutup pori-pori kain sehingga nggak rembes. Makanya di jahitan itu harus ditambal menggunakan seal gitu ya, agar nggak rembes. Tapi kalau kita lihat bagian atas, sepertinya nggak ada. Sepertinya ya, tapi nggak tahu. Mungkin ada yang pernah coba pengujian gitu, betul-betul 2000 mm nggak ini, karena di spek 2000 mm cukup tinggi juga nih waterproof rate-nya. Dan jahitannya yang bagian atas ini sama sekali nggak di seal, jadi sudah pasti kalau teman-teman pakai hanya innernya saja dipakai hujan ya nggak bisa ya, karena ya namanya juga inner, biasanya memang dia diprotek oleh outernya. Jadi jahitannya sama sekali nggak ada sealnya seperti flooring ya, cukup umum sebetulnya. Oke, untuk pintu depan ini mirip dengan pintu belakang. Ya, ada meshnya, ini bagian mesh. Jadi kalau kita di dalam kita bisa lihat ke luar. Dan juga ada kain solidnya, yang ini udah saya lipat ya. Jadi full option, yang bahannya sama persis dengan kain bagian atas. Ya, kalau dari dalam, ini ketika meshnya aja yang ditutup, kita lihat. Oke, dari bagian dalam kita lihat asik ya, bisa ngeliat ke bagian luar di dalam, kemudian bisa lihat ke bagian atas juga. Kemudian spacing, secara space untuk tidur, tinggi saya 175. Ini masih jauh. Kemudian kaki juga masih jauh. Dan kita lihat kalau misalnya kita tidur berdua, kayaknya cukup ya dengan bawa barang-barang. Misalnya saya tidur di sini, ya istri saya misalnya di sebelah kanan. Ini masih lega sih, hitungannya lega. Belakang juga sama. Sorry. Kayak pintu belakang juga sama. Kita coba tutup. Nah ini ya,
ketutup semua. Coba kita tutup juga bagian pintu, bagian atas. Ya, gelap. Gelap, kita coba cek ininya ya. Luxnya berapa? Ini sekarang jam 2 siang. Nanti kita coba cek luxnya saat siang gini berapa. Nah, ini saya menggunakan aplikasi namanya apa nih? Bentar. Namanya Light Meter. Kita lihat berapa. Ini ya. Ini. Mana nih? Oke, ini 0 ya. Saya pakai settingan bedroom. Coba pakai settingan mana nih? Ada ya. Ya bedroom paling benar. Bedroom itu katanya standarnya kalau kita lihat 50 sampai 200 lux. Nah, ini 0. Jadi ya well done hasilnya. Cukup gelap apalagi malam hari gitu ya. Oke, kita buka. Ya, di luar terang, sangat terang. Jadi sekarang kita buka dan kita lihat luxnya ketika pintu terbuka ya. Nih 1800, 1300, 1500-an ya ketika terbuka. Sementara tadi pas ditutup langsung 0, gelap. Oke. Oh ya, jangan lupa juga lihat pojok-pojokan ya. Ini yang rawan. Biasanya rawan, sangat rawan bocor nih ya. Ini juga sudah di-seal. Kemudian kayaknya nih bagian pojok ini lebih tebal nih coatingnya dibanding yang sampingnya ya. Ini tebal banget. Nah, ini juga penting menurut saya. Camping zaman sekarang biasanya kan bawa colokan gitu ya, dan camping groundnya menyediakan sumber listrik. Maka ini berfungsi sebagai jalur kabel gitu. Jadi nggak perlu lagi menggunakan jalur pintu utama. Ini oke juga nih fiturnya. Kecil tapi saya yakin bermanfaat. Oke, untuk storage ini ada 2 ya, berseberangan, kanan depan dan kiri belakang. Tuh ya. Kita coba. Saya biasanya kalau tidur akan simpan dompet misalnya ya, HP dan kacamata, dan juga biasanya topi. Nah, ini cukup ya, kita lihat cukup ya. Oke, untuk storage-nya saya suka. Nah, sekarang kita akan pasang outernya ya. Ini saya tutup dulu aja. Saya buka, saya lipat. Sayangnya si loopnya ini ya, ini loopnya nggak bisa di adjust. Jadi ya biasanya kan ada yang bisa di adjust gitu ya. Nah, ini jadi tujuannya apa? Tujuannya biar ngikatnya kenceng. Kalau ini ya kendor begini, ya udahlah pasrah. Ini juga sama. Misalnya ada yang bisa di adjust, jadi ngikatnya kenceng dan lebih rapih ya, bagus buat foto. Kalau gini ya udah pasrah aja nih, bisa diikat. Oh ya, di paket penjualan tadi selain ada carrying bag atau tas untuk kemasannya ya, kemudian pasak juga diberi tas terpisah ya, yang bahannya sama seperti bahan inner yang bagian atas. Kemudian di sini ada guideline, ini belum terpasang artinya, dari outer ya. Ini ada 2. Pasaknya jenis begini,
Saya nggak tahu nih dapat berapa ya. Nanti teman-teman bisa lihat di linknya aja di Tokopedia. Biasanya ada ininya, deskripsinya. Nah, kemudian adjuster gailannya bentuknya plat segitiga begini. Ya, sama. Warna hitam. Jadi dan ini ada reflektornya nih. Ya, yang warna abu-abu ini reflektornya. Kemudian tenda saat dilipat atau digulung ya, itu juga diberikan strap seperti ini. Yang saya sih sangat suka ya kalau ada produk dikasih strap begini, karena ini memudahkan kita saat packing si tenda ke dalam kemasan. Sekarang yuk kita pasang outernya ya. Nah, secara keseluruhan saya sih bentuknya suka ya. Apalagi kalau saya punya shelter misalnya yang ultralight, space-nya besar atau luasnya besar, saya mungkin akan gunakan tenda ini sebagai inner, sebagai tempat tidur lah. Sementara yang lainnya, area lainnya saya gunakan sebagai tempat duduk-duduk, tempat masak gitu ya. Jadi lebih luas. Jadi tenda ini cocok untuk tidur aja. Sayangnya menurut saya pribadi, untuk tenda yang diberi label cocok untuk solo camper atau moto camper, menurut saya dengan kapasitas hanya 2 dan spacing hanya cukup untuk ya muat 2 lah ya dengan barang, sayangnya berat dan packing size-nya terlalu besar. Beratnya 5,5 kg, ya udah jelas tidak masuk kategori ultralight. Padahal sebagai seorang solo camper atau moto camper, kita nyari tenda yang beratnya seringan mungkin gitu ya, walaupun mungkin tidak perlu ultralight seperti tenda-tenda yang biasa teman-teman pakai untuk naik gunung gitu ya. Jadi ini 5,5. Kemudian packing size, nah menurut saya juga sayang gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya bandingkan dengan misalnya Nature Hike yang juga pakai embel-embel tenda untuk motoran ya, yaitu Nature Hike Cloud Tourer yang videonya udah ada di atas ini. Itu secara packing size memang lebih besar ya, panjangnya sama dengan ini, tapi penampangnya itu jauh lebih besar dia. Tapi sebetulnya bisa kita akalin dengan saya biasanya pisah antara frame dengan kain tendanya. Jadi kain tenda bisa saya packing lebih kecil gitu ya, dan itu ya 11-12 lah artinya sama ini. Tapi bedanya si Cloud Tourer itu dia space-nya sangat luas gitu ya. Tempat tidur bisa muat 2, kemudian ada teras sendiri, bahkan motor bisa masuk ke dalam. Sementara ini kalau misalnya kita motoran dan pengen motor kita terlindung dari hujan misalnya, cuaca ya, ada garasinya, maka kita perlu lagi bawa flysheet yang otomatis makan lagi ya, ada bobot lagi tambahan, karena flysheet itu biasanya tiang-tiangnya besar ya, frame-nya besar. Kemudian juga kainnya juga udah pasti berat karena dia biasanya waterproof rate-nya di atas 3000. Nah itu plus minusnya menurut saya. Buat teman-teman yang setuju atau nggak setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Terakhir masalah harga, kita cek ya. Masalah harga terakhir itu di Tokopedia ya, di akun resminya Alltrack, harganya adalah sebentar. Diskon dari harga aslinya 3.500.000, sekarang harganya 2.350.000. Gitu ya. Diskon berapa persen nih? Dan menurut diskon 33%. Dan menurut speknya, warnanya selain hitam ada juga warna hijau army. Jadi ada 2 spek, ada black, ada army. Apakah worth it? Apakah layak untuk dibeli buat Anda para solo camper dan moto camper? Silahkan Anda tulis di kolom komentar. Sampai sini dulu video review kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe buat teman-teman yang menyukai video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.